Oke, silakan Bu Diana, Pak Mahathir, Ibu Fitra. Saya sudah rekam. Ya, Pak. Ibu Lydia tunggu ya, Bu Lydia, Bu Adra, saya rekam dulu. Oke, silakan ya, Ibu sama Pak Mahathir, silakan. Ya. Silakan, saya sudah rekam. Oke, baik. Siapa ini yang jadi moderator? Silakan kita mau Fitra. Oh, saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman dan tetap semangat menjalani program calon guru penggerak. Saya selaku moderator pada diskusi malam ini, kita akan berdiskusi. Ya. Dilanjut. Kelompok 3 saya. Kenapa ada suara Bu? Iya. Oke. Baik, panduan diskusi hari ini itu ialah kita akan berdiskusi mengenai bagaimana visi yang akan kita tentukan untuk membuat prakarsa perubahan. Kemudian kita akan merancang rencana perubahan sesuai alur Bagja menggunakan kanvas Bagja. Kemudian setelah kita berdiskusi, kita akan membuat bahan presentasi untuk dipresentasikan pada sesi kedua di tanggal 2 Mei. Nah, baik, selanjutnya saya perkenankan kepada teman-teman untuk memberikan masukan contoh visi yang ingin dipresentasikan nantinya. Masing-masing dari teman-teman dipersilahkan. Mulai dari Pak Mahathir dulu. Bagaimana visi Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenapa suaranya bocor di sebelah? Tidak kedengar sama kita. Tidak saya, Bu. Enggak. Oh, Ibu enggak keluar mungkin? Oh, keluar ki dulu, Ibu. Keluar ki dulu. Keluar ki dari link yang tadi. Bilang kenapa saya tidak bocor? Keluar ki, Bu. Keluar dari sebelah, Bu. Ya. Bu. Sudah. Oke. Ya. Oh, iya. Aku bilang kenapa bocor suara? Hampir baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat Bapak dan Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ruang untuk berbicara bersama, berdiskusi tentang visi yang akan kita diskusikan sebentar secara bersama-sama. Dan yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat buat Ibu Fitra atas pelantikan dan pengangkatannya sebagai ASN di lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar. Semoga amanah dan berkah. Terima kasih banyak, Pak. Saya mungkin langsung saja. Kalau visi yang telah saya susun kemarin di tugas mulai dari diri itu, yang pertama, bukan yang pertama, yaitu menciptakan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran bermakna, terfokus pada penemuan dan pengembangan potensi setiap murid, serta mempersiapkan murid untuk memiliki profil pelajar Pancasila yang akan menjadi pemimpin yang unggul, religius, berketerampilan sosial yang kuat, berkemampuan adaptasi dalam era global yang dinamis, dan berkomitmen pada filosofi Sipaka tahu Sipaka ingat dan Sipaka lebih. Iya. Saya kira itu. Sudah mencakup nih semua, Pak.
Sudah ada Lengkap sekali visinya. sosial kulturnya, religiusnya, kemudian keterampilan sosial, sudah ada. Kalau dari Ibu Lydia, Ibu Lydia tidak bergabung, Bu. sorry Ibu Diana, sorry. Ibu Diana. Saya lupa nama Ibu. Aduh. Ya, kalau visi yang saya kemarin tuliskan di tugas itu adalah bagaimana mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus yang mandiri di tengah lingkungan masyarakat. Dan untuk itu kita perlu dalam mewujudkan visi itu kita perlu berkolaborasi dengan teman-teman untuk menciptakan peserta didik mandiri, religius, dan bisa diandalkan dalam kehidupannya bermasyarakat. Itu yang kemarin saya dalam tugas saya untuk mewujudkan visi. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Ya, untuk kalau Pak Aliul, saya silahkan visi yang Bapak kemarin tuliskan di LMS. Oh, Tabe, Bu, sedikit tambahannya. Di sini peserta didik kami itu diharapkan dapat hidup mandiri, dan untuk mewujudkan itu dibutuhkan pembelajaran yang tidak hanya dalam bentuk pembelajaran akademik, tapi juga pembelajaran vokasional. Dan anak setelah mendapatkan pembelajaran, jadi penekanannya adalah pembelajaran vokasional pada anak berkebutuhan khusus agar dia dapat mandiri setelah pasca sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, untuk Pak Aliul, apa ada masukan visi guru penggerak? Ya. Next bisa ya, Bu. Next. Oh, next. Oh ya, oke. Karena Pak Aliul tidak bisa ikut bergabung dulu, jadi Ibu Diana dan Pak Mahathir. Mana Pak Mahathir ini? Mana Pak Mahathir? Ada. Oh, bisa diulang tadi visi guru penggerak tak? Saya tulis ulang dulu atau kita chat, Mak? Oh iya, saya tampilkan saja, di share saja. Oh iya, boleh. Kelihatan, Bu? Sudah muncul atau belum? Oh, muncul. Tunggu dulu, saya perbesar dulu. Nanti kita kirimkan saja deh. Oh iya, saya kirimkan kira. Sudah ada saya kirimkan itu kayaknya di. Coba kita buka WA tak. Tunggu. Jadi kira-kira ini yang mana visi yang ingin dipresentasikan nantinya? Apa kita gabung? Sebenarnya begini, tapi saya potong dulu. Ya. Kita ini dalam satu kelompok sebenarnya memiliki suatu keunikan. Kenapa saya bilang begitu? Di sisi lain kan kita ini, saya dengan Ibu Fitra mengajar di sekolah yang sama, sedangkan Ibu Diana di sekolah yang berkebutuhan. Jadi ini satu keunikan. Jadi perlu kita mungkin barangkali diskusikan visi ke depan yang mencakup juga terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Berarti kita ambil dua-duanya ya? Sisa kita padukan mungkin. Jangan dua-duanya, dipadukan saja. Karena kalau saya melihat kosakata yang penggunaan kalimat yang disampaikan tadi Ibu Diana, iya, ada juga kata profil pelajar Pancasilanya juga ada
Jadi sisa kita padukan saja yang mana, karena sebenarnya bagus juga, bagus sekali sebenarnya kalau saya lihat ini, karena dari SLB juga ada. Iya, mungkin seperti itu, Pak. Karena di kami juga sebetulnya semua yang dari profil Pancasila itu ada, tapi lebih diutamakan untuk yang ini, yang mandiri. Kalau visi saya untuk ke depan setelah saya guru penggerak, bagaimana anak-anak bisa mandiri. Anak-anak Vokasional ada berkebutuhan selama ya. ini. Iya, pendidikan vokasional di sekolah luar biasa kan 70%. Dan Iya, betul. akademik hanya 30% kalau di sekolah luar biasa itu. Iya, betul betul. Nah, itu jadi titik beratnya buat saya, buat kami yang di sekolah luar biasa itu. Kalau kemandirian. Mungkin ya bisa dipadukan, dan sebagian dari profil Pancasila itu memang juga menjadi bagian dari visi sekolah. Ada juga, ya. Mungkin itu, Bu. Kolaborasi. Iya Iya. ya. Berarti nanti visinya digabung. Iya. Iya. Satu. Menciptakan sekolah. Belum kita kirimkan ke ini Pak Muhatir. Belum kan? Iya. Oh, belum. Tunggu saya. Ibu Diana juga ada visinya, boleh dikirimkan ke saya. Soalnya kayaknya nanti saya saja yang buat presentasinya. Iya. Saya kayaknya tidak dalam bentuk itu. Iya, nanti tanggal 2 kan presentasinya? Iya, Iya. tanggal 2. Oh iya. Hari pendidikan. Menciptakan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran bermakna, berfokus pada penemuan pengembangan peserta murid serta peserta murid yang lebih. Mungkin bisa ditambahkan barangkali kata mandiri di Iya ya. Betul, iya. Iya. Betul, Oh, ya, itu saya mandiri. baru mau sampaikan itu. Mungkin Iya. di antara ini kita Sekolah. sisipkan kata mandiri. Menjadi pusat pembelajaran bermakna, mandiri, berfokus pada penemuan. Iya, bermakna, mandiri, berfokus pada penemuan dan pengembangan potensi setiap murid. Betul. Kata-kata murid berkebutuhan khususnya di mana kira-kira? Mandirinya yang tadi ditambahkan. Oh, Iya, mandiri. fokus lebih, ya, kemandiriannya. Oh, kemandiriannya. Iya. Berarti di dalam visi ini kita tidak tulis yang murid berkebutuhan khususnya? Menciptakan sekolah yang berpusat pada pembelajaran bermakna bagi siswa berkebutuhan khusus. Terus? Bermakna dan mandiri bagi siswa kebutuhan khusus maupun siswa pada umumnya, begitu. Gimana nih kata-katanya, Pak? Bagaimana? Kata anunya Pak Mahathir. Kalau saya kita pakai kata universal saja, Bu, murid. Jadi penekanannya lebih ke mandiri. Berarti nanti pada saat materinya yang dibuat berbeda. Ya, betul. Ada satu tindakan khusus ke murid, misalkan bagaimana tindakan bakjanya ke murid reguler. Betul. Nanti nanti kita bahas di pernyataan prakarsanya, mungkin lebih mengerucut ke situ. Kan katanya disuruh juga buat rencana bakja. Di situ kan nanti kita jabarkan berarti ada 2 temanya, ceritanya kita, visinya. Satu yang ke reguler, satu yang ke anak yang berkebutuhan khusus. Begitukah? Betul. Betul. Tapi jadi, ini Pak Mahathir yang filosofi, si pakai tahu, si pakai ingat, si pakai lebih, bisa dimasuk di? Bisa juga, Bu. Iya. Bisa di? Bisa, Si pakai tahu, si pakai ingat, si pakai lebih, apa lagi itu si pakai ingat? Saling mengingatkan. Iya, saling mengingatkan. Kalau si pakai lebih? Si pakai lebih itu saling menghargai. Oh, saling menghargai ya. Iya. Si pakai tahu saling memahami ya. Iya. Saling mengetahui. Saling mengetahui. Saling memahami. Saling memahami. Cocok ya. Si pakai lebih saling menghargai, memuliakan, apakah menghormati. Kayaknya banyak-banyak nanti mengundang pertanyaan ini kalau kita buat presentasi.
Serta mempersiapkan murid. Oh, berarti visinya cuma ditambah kata mandiri. Betul. Yang menciptakan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran bermakna, Mandiri, mandiri, berfokus ya. berfokus pada penemuan dan pengembangan potensi setiap murid. Ya. Itu yang ya. hadir. Serta mempersiapkan murid untuk memiliki profil pelajar Pancasila yang akan menjadi pemimpin yang unggul, religius, berketerampilan sosial yang kuat, berkemampuan adaptasi dalam era global yang dinamis dan berkomitmen pada filosofi sipakatau, sipakainga, sipakalebih. Berarti cuman kata mandiri yang ditambahkan dalam visinya. Iya. Kalau Iya. Bu Nena bagaimana, Bu? Iya, seperti itu, Pak. Karena pada dasarnya yang kita tuliskan itu Iya, kayaknya sudah mencakup keseluruhan. sudah ada semua. Iya, betul. Jadi nanti enggak apa-apa, nanti di materinya kita buat tadi yang saya bilang itu ada dua cara. Maksudnya kita jabarkan. Iya, betul. Ya, itu nanti ya. Iya, oke deh. Menciptakan sekolah yang menjadi pusat. Oh, nanti dia kirimkan ke Pak Mahathir, kita kirimkan ke ini. Iya. Menjadi pusat pembelajaran bermakna. Apa lagi ya yang didiskusikan kalau sudah tunggu. Kalau tidak salah tadi pernyataan prakarsa. Pernyataan prakarsa ya? Iya. Oh iya, Pernyataan prakarsa itu adalah suatu tujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah atau peluang yang memerlukan tindakan perubahan serta untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi upaya perubahan tersebut. Berarti kita pilih salah satu pernyataan yang berdasarkan visi, Pak. Visi yang sudah kita sepakati. Begitu kayaknya. Satu pernyataan prakarsa perubahan. Apa kira-kira, maksudnya ini mungkin apa kira-kira pernyataan berdasarkan visi, begitu? Berdasarkan visi untuk melakukan perubahan. Begitu? Bukan seperti itu maksudnya? Ibu Diana bagaimana pemahamannya Ibu Diana tentang pernyataan buat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah kelompok sepakati. Berarti ini bukan cuma satu pernyataan. Banyak. Mungkin kayaknya pernyataannya itu kayak kan kita tadi visinya menciptakan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran bermakna mandiri, berfokus pada penemuan dan pengembangan potensi murid. Mungkin bagaimana itu caranya menjadikan sekolahnya, sekolah kita, anak-anak sekolah kita gimana, Dek? Prakarsa, satu pernyataan prakarsa berdasarkan visi prakarsa perubahan. Prakarsa. Berani mendaftaran Ibu? Bertujuan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang yang tindakan perubahan. Saya kurang mengerti kalau tentang ini yang prakarsa. Kalau di sini artinya itu bertujuan mengidentifikasi masalah atau peluang untuk yang memerlukan tindakan perubahan. Tindakan perubahan serta untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi perubahan tersebut.
Jadi Berarti sepertinya dari visi itu kita buat mengidentifikasi masalah apa yang akan seperti langkah baja mungkin ini Pak. oh Bukan itu kayaknya dia langkah Heeh, baca ya ya. Karena kita identifikasi masalahnya, terus yang peluang ada berkaitan dengan visi tersebut. heeh. Terus Oh, bagaimana arahnya, tujuannya supaya kalau tadi yang saya tangkap dari penjelasan dari Pak Amkayus, Beda ya? dari visi seperti itu Ji. Dari visi itu maka muncullah pernyataan-pernyataan prakarsa untuk untuk mengidentifikasi apakah dalam visi itu ada masalah atau peluang yang bisa dibuatkan dalam konsep baja itu tadi. Contoh misalnya di visi tadi itu kan apa tadi itu saya bilang. Menciptakan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran bermakna, mandiri, Ini berfokus mandiri. pengembangan setiap potensi murid. Oh, saya tahu nih, mungkin bisa begini kayaknya. Bagaimana cara menciptakan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran bermakna, mandiri, berfokus pada penemuan dan pengembangan potensi pada murid sekolah reguler. Kemudian yang kedua pada murid yang berkebutuhan khusus. Berarti harus dua kan kita? Iya, boleh. Iya. Bisa kan? Bisa kan itu? Iya bisa, kan ada juga sekolah itu yang mengadopsi kurikulum yang apa itu vokasi kalau dasar, ya inklusi, sekolah inklusi. Cocok. Nah itu kan mengidentifikasi ya. Iya. Melihat kekuatannya ini, apa kekuatannya dulu, apa kelemahannya, sepertinya begitu. Iya, seperti itu Bu. Dari jalan perubahan. Betul. Jadi apa tadi kata-katanya itu yang saya bilang tadi? Bagaimana mewujudkan? Iya. Kan. Pertanyaan prakarsa, pernyataan prakarsa. Mewujudkan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran bermakna, mandiri, dan berfokus pada pengembangan potensi murid yang menentukan arah penyelidikan kekuatan dan definisikan tujuan. Oh, berarti kita buatkan 3 poin ini, Pak. Misalkan kan begini, bagaimana yang pertama, pertanyaan prakarsa pertama, bagaimana mewujudkan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran bermakna, mandiri, iya seperti itu Bu. Betul. Bagaimana mewujudkan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran bermakna pada murid reguler. Kemudian yang kedua lagi, bagaimana mewujudkan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran bermakna pada murid berkebutuhan khusus. Toh, jadi maksudnya satu pertanyaan ada 2 jawabannya. Kemudian yang kedua lagi, bagaimana mewujudkan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran mandiri pada murid reguler. Kemudian bagaimana mewujudkan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran mandiri pada murid berkebutuhan khusus. Jadi masing-masing kita jabarkan itu. Sesuai visi kan? Jadi yang ketiga itu bagaimana mewujudkan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran yang berfokus pada pengembangan potensi murid pada sekolah reguler. Kemudian yang kedua pada murid yang berkebutuhan khusus. Jadi masing-masing ini yang 3 ini harus kita jabarkan. Kayaknya. Seperti itu kayaknya deh. Banyak-banyak nih pertanyaannya. Toh, Caca Mika?
Ya, seperti itu, Ibu. Sepertinya bisa juga apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan Bagaimana kalau dari Pak sesuai dengan Muhammad? Sama ada lagi satu. Ini bagaimana bagaimana kata-katanya itu ya yang lebih ke arah si Pak tahu, si Pak ingat, si Pak lebih. Misalkan bagaimana mewujudkan murid yang mampu berkomitmen. Bagaimana mewujudkan murid apa yang bisa juga apa yang dapat kami lakukan, kita lakukan untuk mewujudkan gitu. Bisa Untuk mewujudkan murid dengan apa tadi itu prinsip si Peka lebih, si Peka ingat dan sebagainya. Iya, maksudnya kita mau jelaskan bagaimana itu bagaimana kita menumbuhkan rasa itu. Ya, menumbuhkan rasa itu pada dua jenis murid yang berbeda. Kan pasti beda penerapannya. Murid yang reguler sama murid berkebutuhan khusus. Pasti lebih gampang kalau ke murid reguler, tapi kalau murid berkebutuhan khusus kan beda. Nggak bisa langsung bilang kita harus pendekatannya yang berbeda. Bisa. Pasti dia kadang ada yang beberapa kalau dari jenis kebutuhan khususnya itu pasti dia kadang ada yang menolak, ada yang marah-marahi gurunya atau dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kalau penerapannya ini ke murid yang berkebutuhan khusus itu agak susah-susah gampang. Jadi strategi dan pendekatan yang berbeda yang kita harus laksanakan ini. Jadi sebenarnya ini luar biasa, ini agak-agak bagus ini judul tapi agak-agak susah juga jawabannya. Karena bisa menjelaskan nantinya kan kalau yang murid berkebutuhan khusus. Karena saya masih kurang pemahamanku di situ. Iya. Bagaimana Pak Mahathir? Cocok Mi? Cocok Mi itu. Soalnya saya nanti mau buatkan kalau ini slide. Pusing-pusing. Kalau sebenarnya kalau kita mau tarik meluruskan tentang prakarsa dari visi ini, sebenarnya langkah atau upaya untuk mewujudkan visi ini yang sebenarnya dibahas di prakarsa ini, pernyataan prakarsa. Cocok yang kita sampaikan tadi, bagaimana cara mewujudkan sekolah yang menjadi pusat pembelajaran yang bermakna, mandiri, fokus pada bagaimana caranya supaya ini terwujud. Iya, itu. Ya, bagaimana caranya supaya ini terwujud? Nah, itu muncul di prakarsa perubahan namanya. Jadi contoh yang Bagja. Belum masuk Bagja. Belum masuk Bagja. Bagja itu yang lebih mengerucut lagi dari hasil temuan di prakarsa perubahan. Contoh misalnya, saya ambil ini, mempersiapkan murid untuk memiliki profil pelajar Pancasila yang akan menjadi pemimpin yang unggul religius. Kata kuncinya profil pelajar Pancasila. Jadi yang seperti apa itu sebenarnya profil pelajar Pancasila? Contoh misalnya, yang dimaksud profil pelajar Pancasila itu pembelajaran yang menyenangkan, yang aktif. Nah, itulah yang dimasukkan di prakarsa bagi mewujudkan pembelajaran yang yang menyenangkan, interaktif, ataupun yang interaktif serta berpusat pada murid. Nah, itu prakarsanya. Kan kita lihat peluang apa yang bisa kita lakukan dari visi itu. Kenapa? Mengerti maksudku? kurang sudah mulai jam rawan. Pembelajarannya bermakna. Nanti kita kirimkan ke itu jadi ada minta kita kirimkan. Atau perlu kita simpelkan lagi ini visi? Iya, kayaknya deh terlalu panjang ya Pak. Iya kan? Bagaimana Ibu Diana, kita simpelkan lagi ini? Nanti banyak sekali kita bahas ini dari kita aja ya. Sepertinya mungkin Pak. Ambil saja poin-poinnya, beriman dan
Dari profil pelajar Pancasila saja sudah 6 dimensi, ta? Iya, betul. Beriman dan Makanya saya bertakwa bilang, ini sudah banyak masuk sekali. itu semua. Oh, Belum sudah lagi masuk. Iya, iya. pengetahuan. Kita lebih spesifik lagi karena kan yang profil pelajar Pancasila itu kan sudah masuk tadi itu Nah, religiusnya. mandiri saja sudah masuk di dalam profil pelajar Pancasila kan? Betul. Iya. Nah, bernalar kritis, Hmm. sudah Oh, semua masuk. Atau kita sederhanakan barangkali lagi, Dik. Iya, buat Bagaimana kita yang lebih kalau sederhana. mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berlandaskan pada filosofi Sipakatau Sipakaima Ya, ah, atau Sipakalebih. itu mau dari tadi, Kek. Ulangi dulu apa tadi? Religius, Pak, religius. Oh, religius. Mungkin Apa tadi, Pak? religius. Kan? Enggak ingat. Mewujudkan peserta didik yang religius. Kan sudah masuk dalam itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu berakhlak dan beriman. Mewujudkan Peserta didik yang religius sudah masuk itu dalam mana? Kita Pak Mahathir, bagaimana Pak Mahathir? Iya, apa tadi Pak Mahathir? kalau yang ini mewujudkan peserta didik yang berkarakter religius, ya bisa kita. Ya, berkarakter. Religius. Religius. Kalau mau diambil profil pelajar Pancasila juga boleh, yang berlandaskan pada atau yang berkomitmen pada filosofi Sipakatau, Sipakalebih, dan Sipakainge. Tunggu dulu, yang apa tadi? Mewujudkan peserta didik yang berkarakter religius. Iya. Kata-katanya apa tadi yang penyambungnya? Profil Pancasila. Mewujudkan peserta didik atau murid yang berkarakter religius sesuai profil pelajar Pancasila dan berkomitmen pada filosofi Sipakatau, Sipakalebih, Sipakatau, Sipakaima, dan Sipakalebih. Itu dulu yang sesuai profil pelajar Pancasila yang berkomitmen di. Iya. Yang berkomitmen pada filosofi. Nah, ini lagi sudah panjang ini pembahasannya. Bagaimana menurut Ibu Diana penyusunan kosakatanya, coba Bu? Siapa tahu ada penggunaan kata yang ganda dari kalimat itu, coba Bu. Yang tadi yang saya bacakan. Coba dibaca ulang Ibu Fitra. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter religius sesuai profil pelajar Pancasila yang berkomitmen pada filosofi Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebih. Iya. Bagaimana Bu? Kalau mandiri tadi masuk Miri dalam profil pelajar Pancasila? Yang mandiri, katanya yang mandiri. Iya, masuk di profil Pancasila. Mandiri, iya, mandiri, apalagi tuh berkebinekaan global, apalagi inovatif, iya, masuk semua. Jadi pertanyaan prakarsanya? Pertanyaan prakarsanya itu yang kita ambil tadi, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang berpusat pada murid. Kemudian apa itu? Yang tadi Sipakaingenya apa kira-kira yang bagus, yang mencakup? Tunggu dulu, yang tadi dulu pertanyaan, yang tadi kita bilang mewujudkan pembelajaran menyenangkan dan interaktif yang berpusat pada murid. Menyenangkan yang berpusat pada murid. Apalagi? Sambung maki itu tadi Sipakainge dan itu langsung. Iya. Atau ada kata ganti lain yang mencakup itu Bu Diana? Kira-kira mewujudkan pembelajaran menyenangkan. Termutki punya Bu. Mewujudkan pembelajaran. Semua
Sipaka ingat, sipaka lebih, dan sipaka tahu itu perwujudannya semua itu, Pak. Yang kita sampaikan tadi. Atau salah satu bisa kita ambil. Enggak, Dari harus tiga-tiganya. Iya, Harus tiga-tiganya, Bu. tiga-tiganya Bu. Sosial, tiga-tiganya. iya, sosial kultur toh. Oh iya. Berarti mewujudkan pembelajaran menyenangkan yang berpusat pada murid yang berkomitmen pada filosofi sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih, begitu? Mewujudkan Atau- pembelajaran menyenangkan dan interaktif Oh iya, yang berpusat pada murid. iya. Iya. Interaktif. Menyenangkan dan interaktif ya. Well-being. Dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Terus berarti yang sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih itu pernyataan yang kedua. Masih yang sambungannya sepertinya. Sambung saja Bu, satu mau saja. Satu, Oh, iya. sambung saja. Nanti di baca itu bisa kita buat, kan ada di B-nya itu kan buat pertanyaan. Nanti di situ kita baca. Oh iya. Berarti apa sambungannya ini? Mewujudkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan yang berpusat pada murid yang komitmen pada filosofi yang tiga itu tadi, sipaka. yang tiga. Oh iya. Sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih, dan Tiga sipaka dato. Nah, pertanyaannya apa mini isinya nanti? Isinya itu coba Bagaimana B, apa itu Ya. B? buat B. pertanyaan? Buat pertanyaan. Apa kira-kira? Kalau saya melihat kan di sini di Canva Bagja itu kan ada 3 kolom itu buat pertanyaan utama, pertanyaan khusus, dan serta tindakan. Penjelasan dibuat pertanyaan utama itu kan, yang pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan untuk mendefinisikan tujuan. Kemudian yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggali atau membangun tim perubahan. Kalau di prakarsanya tadi kan mewujudkan pembelajaran. Jadi kita bertanya, Miki, apa yang saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang berpusat pada murid? Satu. Pertanyaan kedua, langkah apa yang saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkomitmen pada filosofi sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Itu pertanyaannya barangkali 2. Tunggu, ulangi. Ulangi. Cepat sekali, Ki. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya, untuk dilakukan. Mewujudkan pembelajaran menyenangkan. Mewujudkan pembelajaran menyenangkan dan interaktif yang berpusat pada murid. Oke, yang kedua tadi. Yang kedua, coba Ibu Diana coba beri masukan dulu, Ibu. Yang kedua apa kira-kira, Bu? Langkah-langkahnya ya tadi, tunggu dulu Pak. Iya, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan apa itu? Yang tadi itu yang murid, pertanyaan. Ya, murid yang berkomitmen. Iya. Murid. Ya Pak ya, pertanyaannya tadi ya. Iya, betul. Ya, murid yang berkomitmen pada filosofi 3S itu tadi, sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih. Pada filosofi 3S. Apalagi yang ketiga? Cukup B2 mau.
Oh, Nah, dua kan aja. iya dua mau. Kan di sebelahnya itu ada tindakan yang kita akan lakukan untuk menjawab pertanyaan yang dua tadi itu. Ya, Apa kira-kira tindakan. yang kita akan lakukan? Yang Jadi pertama tadi tindakan apa? itu lebih dari dua. Berarti Bisa lebih, iya, lebih. Ya, Jadi bisa contoh mencari misalnya, informasi, betul, mencari mencari informasi di buku atau dulu, jurnal tentang itu bagaimana tunggu dulu. perwujudan. Tunggu dulu Kak Mahat. betul. Jadi Iya. tidak jadi Ki ambil kini yang berkebutuhan khusus. Bagaimana? Berkebutuhan khusus, saya kira mencakup ini tadi Bu Diana Sama nih ini Bu. umum Iya, nih. sama nih Iya, Bu. Kalau langsung untuk nih. anunya, nanti Iya. mungkin di tindakan di apanya ya, di langkah fisiknya itu kalau Iya, penerapan konkretnya mungkin. Oh iya, oke. Boleh. Oh, Iya. berarti nanti di penerapannya, Di. iya, Apa tadi? mencari informasi tindakannya kita mencari Asalnya. informasi. Apa tadi tindakan yang pertama? Saya tulis nih deh. Mencari referensi mungkin, toh? Iya. Cari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian yang kedua berkonsultasi atau berkolaborasi dengan berkolaborasi kepala sekolah atau rekan sejawat, guru BK, bagaimana ya guru BK berkolaborasi. boleh. Dengan bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi setiap peserta didik. Oke, apalagi? Tadi berkolaborasi sudah dicatat, Bu? Iya, berkolaborasi dengan Kepsek dan rekan sejawat bagaimana mewujudkan itu kan pembelajaran yang menyenangkan, ya. Interaktif. Yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian melakukan kegiatan asesmen kepada siswa untuk mengetahui kan kegiatan asesmen. Iya, apa ceritanya ini supaya ada tolak ukurnya. Mengidentifikasi mungkin awalnya. Mengidentifikasi siswa dulu setelah itu baru di asesmen. Ya, betul. Apa? Melakukan identifikasi. Melakukan identifikasi, kemudian melakukan kegiatan asesmen. Melakukan setelah identifikasi. Mengidentifikasi siswa. Iya. Iya. Identifikasi siswa. Itu saja kata-katanya. Kasih tambah lagi yang Melakukan mengenai gambaran pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif mungkin supaya lebih jelas. Mengenai pembelajaran oke. Yang menyenangkan dan interaktif. Oke, yang tadi yang keempat melakukan asesmen. Asesmen apa tadi? Asesmen pembelajaran yang yang itu tadi yang menyenangkan seperti apa pembelajaran yang menyenangkan. Oh sudah ya, sepertinya itu cukup diidentifikasi saja bagaimana pembelajaran yang menyenangkan Pak ya, atau kita lakukan juga asesmen? Karena kayaknya perlu asesmen. Iya, kita gabung saja penggunaan kalimatnya Bu. Satu ini saja. Jadi melakukan identifikasi dan asesmen kalau begitu. Asesmen kepada siswa. Mengidentifikasi kepada siswa mengenai. Saya ulangi, coba kita ulangi Bu. Apa tadi? Mengidentifikasi melakukan siswa identifikasi dan asesmen langsung. Ya. Digabung. Iya. Tentang pembelajaran yang menyenangkan. Digabung saja ya. Ya, betul. Ya, digabung saja. Oh ya, tunggu dulu saya ulang. Berarti mengidentifikasi dan melakukan asesmen. Oke, next barangkali supaya kita ke A lagi.
siswa mengenai pembelajaran menyenangkan dan interaktif. Oke. Mengenai gambaran pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Ya, berarti cuma 3 ya tindakan. Iya, lagi satu lagi pertanyaan kedua itu Ah. yang tadi yang sosial sifat Oh, lainnya iya. sih. Iya, apa yang kita lakukan, tindakan apa kira-kira supaya berarti ini kata-katanya bagaimana tindakan bagaimana cara menanamkan filosofi pada diri siswa tersebut. Bagaimana cara menanamkan filosofi 3S pada diri peserta didik. peserta didik, begitu? Iya, iya. Toh, Tapi iya itu tadi pertanyaannya tadi. Kemudian yang tindakannya tadi apa lagi kira-kira yang cocok? Tindakan tindakannya apa yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu? Jadi apa ya tindakannya? Apa kira-kira? Apa ya kata-katanya? Filosofi 3S. Ya, untuk menemukan kekuatan. Mengidentifikasi. Ini sudah yang kedua apa ini? Belum, masih B, Bu. Masih B. Masih B ini, masih tindakan B, Di. Oh, masih B. Iya. Masih B. Kan tadi di yang kita bikin. Pertanyaan pertama itu kan apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang berpusat pada murid. Yang kedua itu tadi apa yang kita lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkomitmen pada sifat filosofi, sifat atau sifat ingat dan sifat lebih itu. Nah, tindakannya apa itu yang pertanyaan kedua kira-kira yang kita lakukan? Bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan yang berkomitmen pada filosofi 3S? Iya, betul. Apa ya? Apa kira-kira tindakannya ini? Ini ya. Menanamkan budi pekerti, pendidikan budi pekerti apa bagaimana? Iya, masuk juga itu, Bu, masuk. Jadi apa kata-katanya menanamkan atau mungkin ditambah saja yang di pertanyaan di tindakan pertama tadi itu, Bu, mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, kemudian mencari referensi tentang nilai-nilai si Pak tahu dan si Pak inge dan si Pak lebih itu sendiri mungkin barangkali. Apa tadi? Dan mencari referensi nilai-nilai. Iya. Referensi nilai-nilai 3S. Iya, 3S itu. Kemudian yang kedua itu berarti tetap Jim berkolaborasi dengan Capsek dan rekan sejawat bagaimana mewujudkan pembelajaran menyenangkan dan interaktif. Berarti ini juga berkolaborasi lagi dengan Capsek, gitu, berkolaborasi dengan Capsek. Iya, ditambahi saja barangkali bagaimana Bu Diana, ditambahi saja barangkali di. Iya, tambahi saja Bu, menyesuaikan itu. Iya. Menyesuaikan pertanyaannya. Berarti berkolaborasi juga dengan Capsek. Bagaimana menanamkan bagaimana mewujudkan penanaman karakter 3S pada peserta didik. Begitu. Yang di mana ini, yang tindakan atau pertanyaan, Bu? Yang tindakan. Oh, karena ditindakan enggak usah kita bertanya lagi. Oh, jadi bagaimana paling kata-katanya? Berkolaborasi dengan Capsek. Iya, kalau ditindakan kita enggak usah munculkan kata bertanya. Jadi berkolaborasi dengan Capsek. Betul. Itu saja, jadi berkolaborasi dengan Capsek. Enggak, maksudku yang penanaman nilai 3S-nya enggak usah, Mi. Tetap Miki sambung saja. Sambung saja. Iya, sambung saja kayak yang pertama tadi toh kan berkolaborasi dengan Capsek. Ya, rekan sejawat tentang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dan berkomitmen pada itu tadi.
filosofi. S. Disambung gitu kata-katanya, Pak? Atau di Iya, sambung bagi Masih saya kalau misalnya sambung. tidak mau Ki. Oh, sambung Sambung misalnya Ki. Iya. yang berkomitmen pada itu tadi deh. Pada filosofi 3S. Kemudian yang ketiga tadi mengidentifikasi dan melakukan asesmen pada siswa mengenai pembelajaran menyenangkan dan interaktif yang berkomitmen pada filosofi 3S. Cocok Iya, nih? betul. Iya, betul. Oh, berarti 3 Ji ceritanya. Ya, cukup itu, Bu. Cukup. Iya, Kita pindah ke A lagi. banyak-banyak ini. Oke. Oke, ambil pelajaran. Ya, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari itu tadi? Kira-kira. Nah, di situ pertanyaannya jadi siapa? Berarti pertanyaannya dia menyangkut Tentang budi pekerti ya tadi ya. Tentang iya. apa itu? Siapa orang yang tentang pembelajaran yang menyenangkan ya. Siapa yang melakukan? Ya. Iya, siapa yang terlibat? Orang yang dapat terlibat, ya dapat terlibat ya, untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan iya, interaktif. Iya. Apa tadi? Siapakah orang yang telah berhasil, bukan yang begitu? Yang dapat terlibat dalam pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, kan nanti di dalamnya ada guru BK, guru kepala sekolah juga bisa, mungkin seperti itu. Berarti siapakah yang dapat terlibat, yang dapat terlibat langsung, dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan itu yang itu. Iya, lanjutan. Kak, kalau di kegiatan ambil pelajaran ini coba Bu, saya coba dulu, kita telah dulu di tahapan ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini atau discover itu pertanyaan ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Berarti ada sebuah tindakan yang dijalankan di sini di pertanyaan ini. Kemudian kegiatan mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Kemudian menemukan atau inti positif tiap pernyataan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Kemudian yang kedua itu tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta atau memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau pengisian kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak. Berarti diambil pelajaran ini ada dua kemungkinan, ada yang sifatnya tindakan bertanya sekaligus bertindak. Contoh misalnya yang pertama itu diambil pelajaran ini menemukan sebuah kekuatan, berarti kita bahas tentang ada tingkat keberhasilan yang pernah dicapai tidak dalam proses pembelajaran yang sebelumnya sebagai tolak ukur misalnya. Atau contoh lain misalnya tindakan apa yang akan kita lakukan
untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang berpusat kepada murid itu. Contoh tindakannya yaitu merencanakan yang misalnya perencanaan yang matang, satu. Kemudian apalagi apalagi kira-kira yang ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi itu kan tindakan yang diharapkan pada tapi adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta. Berarti ada kegiatan diskusi di situ. Berarti kita membahas tentang situasi seperti apa yang mendukung. Cocok tadi yang bilang Ibu Diana bahwa siapa yang kita libatkan di kegiatan ini. Berarti cocok itu masuk dalam pertanyaan. Iya, masuk dalam pertanyaan, cocok. Siapakah orang yang terlibat? Siapakah yang terlibat? Atau yang terlibat atau siapa yang akan mendukung? Cocok terlibat langsung dalam mewujudkan layanan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang menyenangkan, interaktif. Tunggu dulu, yang berkomitmen pada 3S disambung lagi atau enggak, Ji? Iya, sambung lagi. Sambung lagi. Dalam mewujudkan pembelajaran. Atau mau kita kasih hilang itu 3S-nya. Supaya tidak mengganggu, Ki. Yang berkomitmen. Bagaimana Bu Diana, menurutnya Ibu Diana dulu kita bagaimana, Bu? Kayaknya mungkin panjang juga, tapi tidak bisa juga dihilangkan, Pak. Tidak bisa diputus. Karena masih terkait. Berarti pertanyaan yang kedua lagi. Yang tadi satu kan sudah ada. Pertanyaan yang kedua. Kan mungkin kayaknya deh. Bagaimana cara tindakan apa yang akan kita lakukan, begitu? Untuk untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang interaktif dan tindakan apa yang kita lakukan untuk mewujudkan titik-titik itu. Sama ya. Ya. Oke. Apalagi pertanyaan yang ketiga. Itu tulis lagi kan di kegiatan fase ambil pelajaran ini berarti itu tadi keberhasilan apa yang pernah dicapai oleh murid saat pembelajaran. Yang ketiga itu pertanyaan yang ketiga. Bisa juga pertama, bisa juga ketiga. Ketiga murid. Iya. Keberhasilan apa yang pernah dicapai oleh murid saat proses pembelajaran? Dicapai oleh murid pada proses pembelajaran. Itu lagi yang menyenangkan dan titik-titik. Dan titik-titik lanjut nih ya, titik-titik mau sambungannya ditahu nih. Kemudian tiga kan masih ada lagi. Tiga mau. Iya. Jadi banyak. Kan diambil pelajaran ini kan tadi ambil pelajaran dari situasi, contoh misalnya situasi. Kan tadi dibahas nih ambil pelajaran seperti kemudian ambil pelajaran dari proses pembelajaran. Ada tidak tingkat keberhasilan yang pernah dicapai? Kemudian ambil pelajaran dari tindakan apa yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Sekarang tindakannya lagi. Tindakannya siapakah yang terlibat langsung? Jadi kepala sekolah berkolaborasi. Mungkin bisa diganti pertanyaan. Kita bahas ambil pelajarannya itu dari situasi lingkungannya, Mo. Jadi pertanyaannya begini mungkin barangkali bagusnya.
situasi seperti apa yang mendukung layanan pembelajaran menyenangkan dan interaktif yang berpusat pada murid. Jadi situasi, fokus pada situasi Jadi, yang seperti Nggak usah apa. ini ya, siapa Ya. siapakah Ya, diganti. ya, jangan begitu ambil personnya. Hmm. Kita ambil situasinya Iya, saja. betul. Jadi mungkin Situasi seperti apakah? iya, mungkin tindakannya itu yaitu menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman. Suasana Misalnya yang toh aman, kan, berarti iya, kondusif, suasana yang begitu. iya, Betul, ya, betul. betul, Pak. Menciptakan, ulangi dulu. Tulis soalnya. Menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman, menyenangkan. Kondisi. Apalagi Bu Diana? Jadi yang Kondusif, menyenangkan, Ya, kondusif. dari pertanyaannya juga bisa itu, yang nyaman. Suasana dan kondisi menyenangkan, kondusif pada pembelajaran. Iya. Pada pembelajaran. Yang berpusat pada murid. jangan ambil Iya. coba pusat pada murid. Itu mau tadi suasana yang Aktivitas. kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Kita kan Ramah tadi anak. pertanyaannya kan situasinya. Berarti Kemudian pertanyaan pertama dia situasi. Yang tadi Iya. pertanyaan pertama. Situasi seperti apakah? Itu tadi kita bilang pemateri. Iya, situasi seperti apa yang mendukung layanan pembelajaran menyenangkan. Jadi, iya, dan interaktif yang berpusat pada murid. Nah, tindakannya itu adalah situasi Pembelajaran menyenangkan dan interaktif dan interaktif yang berpusat pada murid. Ya, titik-titik. Yang berpusat pada murid. Nah, jawabannya itu tindakan penyelidikannya itu menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman, menyenangkan, dan apa tadi itu lagi? Aman, nyaman, menyenangkan, kondusif. Ya, situasi suasana dan kondisi yang nyaman, aman. Aman, nyaman, menyenangkan, dan kondusif. Iya. Itu saja. Semuanya. Nggak ada mau. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa tak? Pertanyaan kedua, tindakan apa yang kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang berkomitmen pada filosofi 3S? Hampir sama. Iya, hampir sama tadi itu. Mungkin ini lebih spesifik lagi barangkali. Seperti saya sampaikan tadi, tindakannya itu perencanaan yang matang mungkin satu. Kemudian mencari referensi dari YouTube, media sosial, media online, tentang media, mencari referensi dari YouTube, sosial media, kemudian atau media online lainnya mengenai pembelajaran yang itu yang menyenangkan, interaktif, berkomitmen pada seterusnya. Mencari informasi dari berbagai sumber. Iya. Dari sumber tentang bagaimana tentang pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan seterusnya. Tentang pembelajaran yang menyenangkan, interaktif. Diambil juga filosofi 3S-nya. Iya, lanjut sambung Ki. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Interaktif yang berfilosofi. Ya. Kemudian yang pertanyaan terakhir, keberhasilan apa yang pernah dicapai? Murid dapat mungkin keberhasilannya itu apa kira-kira Ibu Diana? Keberhasilannya murid dapat mencapai tingkat tingkat terbaiknya, dapat berprestasi begitu mungkin. Iya. Lebih spesifik lagi mungkin barangkali. Keberhasilan apa yang pernah dicapai oleh murid saat pembelajaran? Murid dapat menemukan keterampilan mungkin dan minat belajar yang lebih baik barangkali. Murid dapat
menemukan keterampilan dan minat belajar yang lebih baik, kayaknya cocok. Dan minat belajar yang Biasanya apa yang kita temukan, Bu? iya cocok itu kayaknya deh. Keberhasilan apa tah? Cocok murid dapat menemukan keterampilan dan minat belajar yang baik. Itu saja. Ya itu mau. Itu saja. 3 Iya. Ji. 4. Toh? Bisa juga. Kan tadi tindakan itu 2. Yang pertama perencanaan, yang kedua mencari referensi dari berbagai sumber. Kalau 3 Ji, Pak. Yang pertama menciptakan tindakannya, menciptakan suasana dan kondisi aman, nyaman, menyenangkan. Kalau yang kedua itu mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang menyenangkan, interaktif. Kemudian tambah lagi, yang pertama, yang kedua itu mencari referensi, yang pertama itu perencanaan yang matang mungkin. Ditindakan kan itu? Iya, tindakan. Apa perencanaan yang matang? Perencanaan yang matang. Yang matang. Apa kata-katanya itu, Ji? Itu mau. Perencanaan yang matang. Iya. Nomor 2 itu tadi menciptakan suasana dan kondisi. Nomor 3 mencari referensi dari berbagai sumber. Berarti ini yang keempat. Murid dapat menemukan keterampilan dan minat belajar yang baik. Begitu? Iya, cocok. Kita pindah ke G. Gali mimpi. Gali mimpi. Gali mimpi. Oke, gali mimpi. Gali mimpi ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kemudian kedua, tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Nah, pertanyaannya, kira-kira bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dapat membuat murid berprestasi mungkin? Apa? Yang pertama? Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif Pembelajaran yang menyenangkan dapat dan interaktif dapat membuat murid berprestasi mungkin. Iya. dapat membuat murid berprestasi. Atau dapat meningkatkan prestasi belajar. Iya, betul. Jadi, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dapat membuat meningkatkan prestasi belajar. dapat meningkatkan. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dapat meningkatkan prestasi belajar, begitu? Yes. Prestasi belajar. Peserta didik. Peserta didik. 3S-nya enggak, Ji? Tidak usah, Bu. Oh iya. Oke, apalagi yang kedua? Kemudian menyusun narasi perubahan, membuat bayangan dan gambaran masa depan. Kalau apa hal-hal yang dapat mendukung, bisa tidak? Kira-kira apa mimpi tak ini? Apa mimpi tak, coba? Apa mimpi tak? Coba kira-kira. Kalau saya tahu misalnya
impianku dari proses pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif ini, contoh misalnya ketika saya sudah capai itu pembelajaran yang seperti itu, harus ada kebiasaan-kebiasaan yang positif yang dilakukan anak-anak. Atau Ada yang perubahan perilaku berarti. Iya, betul Bu. Ada perubahan sesuatu yang terjadi pada murid. Ya, berarti perubahan karakteristik dari yang apa itu? Karakternya lebih budi budi pekerti luhur begitu. Jadi tidak juga. Ketika Apa sudah tadi? mencapai pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, kebiasaan apa yang akan terjadi pada murid? Oh iya, kebiasaan apa yang yang akan terjadi pada murid? Akan ada hal-hal positif yang sudah terbiasa melakukannya. Kebiasaan apa yang dapat kebiasaan apa yang akan murid lakukan? Ya, kebiasaan apa yang terjadi pada murid? Kebiasaan apa yang terjadi pada murid? Apalagi? Solangi, kebiasaan apa yang akan terjadi pada murid? Yang akan terjadi pada murid? Ketika sudah mencapai pembelajaran yang tadi itu menyenangkan dan interaktif. Ketika sudah mencapai. Sampai jam berapa ini, Bu? 10 di jadwalnya, Pak. Sampai jam 10? Setengah 10. Karena tadi di jadwal awal. Oh, 15 menit lagi. Oke, apa lagi? 15 menit lagi kayaknya. Kemudian gali mimpi ini di pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif itu kan ada model-model, mungkin barangkali harus dibaca referensi tentang pembelajaran yang menyenangkan dulu, Pak. Maksudnya? Berarti kebiasaan apa jawaban budaya yang akan tersedia untuk kolektif apa hal-hal. Kebiasaan apa yang akan terjadi? Cocok ini yang tadi, yang kedua cocok nih Pak. Iya, masuk itu satu. Iya. Berarti pertanyaan kedua ini, yang ketiga apa lagi? Digali mimpi, bagaimana cara mengetahui model pembelajaran dan dia yang menyenangkan murid? Gambaran sudah menunjukkan dari contoh Mana pembelajaran yang menyenangkan akan membuat murid berprestasi. Ya, dapat mendukung. Oh, tadi kan di apa tadi yang di A itu kan ada mana tadi itu? Ada keberhasilan. Mana tadi dia? Mana tadi? Di mana makini kah? Masih digali mimpi, Pak. Pertanyaan. Nah, belum tindakan ini, Pak. Belum tindakan. Baru pertanyaan. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat murid berprestasi? Sudah tadi Pak, nomor 1 itu. Nomor 1 nih? Iya. Nomor 2 tadi apa? Kebiasaan apa yang akan terjadi pada murid ketika sudah mencapai pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif? Kalau nyambung tidak, apa hal-hal yang dapat mendukung murid? Apa hal-hal yang dapat mendukung murid? Dalam mana inisiatif terwujud? Apa hal-hal yang dapat mendukung murid agar mampu meningkatkan prestasi belajar?
sorry. Apa hal-hal yang dapat mendukung murid untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif? Bisa? Kira-kira kira-kira tindakannya apa? Iya, tindakannya apa kira-kira itu? Yang pertama kita meyakinkan dan memotivasi murid. Bisa tidak? Membacanya dengan Apa di? Dua. Dua mini. Iya, Atau- nanti tidak selesai Ki. Dua mau dulu. Nanti kan kita explore Iya. lagi. Dua Oh, mau iya. dulu Bu. Kita bahas tindakannya dulu. Yang pertama tadi bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dapat membuat murid berprestasi. Tindakannya itu mungkin kita memberikan semangat atau motivasi. Tunggu dulu deh. Tindakannya Memberikan semangat dan motivasi. tadi itu bisa masuk. Memberikan semangat dan motivasi Semangat. setiap proses pembelajaran kepada murid. Tunggu dulu, memberikan motivasi dan semangat pada murid. Pada setiap proses pembelajaran mungkin dia. Iya, pada setiap proses pembelajaran. Itu mau dia? Iya. Apa tadi yang pertanyaannya? Kan pertanyaannya bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dapat meningkatkan prestasi bagi peserta. Ibu Diana, Iya Pak. ayo kita kembali ke room utama. Oh, Pak. Jadwal sudah diskusi selesai? selesai. Oh iya Pak. Ya. Itu di ruang utama ya Pak. Dengan Hadir, menciptakan Bu. itu Pak, menciptakan lingkungan belajar. Oh, iya Pak. Berarti mana tadi linknya? Ya, Di WA lagi. baru kita Lama lagi nih. Tunggu. Belum selesai. Menciptakan lingkungan belajar itu tadi Pak. Kita chat. Itu linknya saya kirimkan Ki. Mana tadi? Di kolom